Welcome to the jungle of Patrice Allegro. Selamat siang, saudara sekalian. Kata-kata yang barusan saya ucapkan itu adalah kalimat yang saya dengarkan daripada YouTube Patrice Allegro ketika dia memproduksi video yang kerjanya hanya mengkritisi Protestan karena dia begitu benci terhadap Protestantisme. Kemudian dia bikinlah video-video untuk menyerang Protestan secara membabi buta. Tapi sayangnya setiap serangan-serangan yang diarahkan kepada Protestan itu sama sekali tidak didukung oleh data fakta yang jelas. Bahkan dia seringkali melakukan strawman terhadap posisi Protestan. Seperti saya katakan di video-video saya yang lalu, yang sudah sering saya katakan dia memelintir pendapat para teolog Protestan terkait dengan sola scriptura. Saya mau jelaskan dulu ya kalimat awal saya tadi ya, welcome to the jungle of Patrice Allegro. Ini kata-kata Allegro yang saya contek aja ya, yang saya modifikasi. Kalau dia mengatakan welcome to the jungle of Protestan, saya rubah menjadi Patrice Allegro. Artinya apa? Selamat datang di dalam belantara Patrice Allegro. Kalau Anda mau belajar Alkitab, jangan belajar kepada Patrice Allegro. Kenapa? Karena saudara akan ibarat masuk di dalam sebuah hutan belantara yang maha luas, sehingga saudara tidak akan tahu jalan yang benar menuju tujuan atau sasaran yang hendak engkau capai. Engkau akan tersesat dan pada akhirnya engkau akan kehilangan arah. Dan kalau itu ditarik dalam konteks rohani, itu menjadi sangat-sangat berbahaya. Ketika saudara mencari Tuhan yang benar, atau ingin mendapatkan sebuah pengajaran yang benar, saudara masuk ke dalam hutan belantara daripada Allegro, wah bahaya. Saudara bisa tersesat, dan bahkan bisa masuk dalam perangkap iblis, dan saudara akan pergi ke neraka selama-lamanya. Kalau saudara mau mengikuti ajarannya Patrice Allegro. Saya punya teman-teman orang Katolik dan juga punya saudara orang Katolik. Mereka itu orang yang baik-baik sebetulnya. Orang Katolik itu sebetulnya orang yang lemah lembut ya, dan itu tercermin dalam ibadat mereka ya. Ibadat mereka itu sangat sakral, saya melihat, dan begitu teduh, tenang. Orang-orangnya juga seperti itu sebetulnya. Kalau saudara melihat Romo Franz Magnus Suseno, dia juga orang yang sangat teduh, sabar, kata-katanya itu sejuk, ya, menyenangkan hati. Sehingga kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah atau kalimat daripada Romo Franz Suseno ini, adem kita mendengarnya. Nah, ini berbeda dengan Romo Patrice Allegro yang memproduksi kata-kata atau kalimat yang begitu kasar, ya kan, brutal, begitu sadis menyerang Protestan. Ini sangat berbeda jauh, sehingga saya menilai bahwa Patrice Allegro ini tidak menerapkan liturgi gereja yang begitu teduh, yang seharusnya dimiliki oleh para Romo Katolik, para klerus Katolik. Ya, dia tidak terapkan dalam kehidupannya. Jadi itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam gereja Katolik itu sendiri. Itulah Patrice Allegro. Sehingga saya harus mengatakan welcome to the jungle of Patrice Allegro dan tidak mau menyeret teman-teman Katolik saya yang lain itu, yang baik hati itu ya. Oke, saudara sekalian, saya mau makan ini ya, mau makan telur, tapi karena masih panas, ya sudah saya bikin video aja ya, video tentang Romo Patrice Allegro, karena kemarin video saya itu terputus ya, ini terputus sehingga terpotong, ada beberapa pernyataan Romo Patrice Allegro yang belum saya jawab. Video yang kedua ya, daripada Patrice Allegro ada ya cuma sekitar 3 poin aja, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Dan di video saya yang lalu saya sudah jelaskan ya, bagaimana retorika yang dibangun oleh Patrice Allegro untuk menutupi ketidakmampuannya dia menjawab argumentasi yang diberikan oleh Albert Romampuk. Jadi karena dia sudah tidak bisa menjawab teks-teks suci yang saya suguhkan untuk
menyatakan bahwa kita tidak boleh berdoa kepada yang non-Allah, yang non-Tritunggal, Allah Tritunggal, tidak boleh berdoa kepada Maria, tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak boleh berdoa kepada para kudus yang jumlahnya ribuan itu. Saya sudah memberikan datanya. Dan karena Patris Allegro tidak mampu menjawab, lalu kemudian dia menggunakan apa? Cara atau strateginya itu keren sekali. Karena dia pakai jurus retorika. Seperti saya katakan di video yang lalu ya. Dia pakai jurus retorika, dia kemudian membangun kata-kata yang begitu indah, begitu puitis sekali. Kalau sudah lihat kata-katanya memang beda jauh sama saya. Saya punya kata-kata ya apa adanya, ala kadarnya. Dia kan orang filsafat ya, orang filsafat. Mungkin dia kuliahnya di jurusan filsafat, sehingga memang dia bisa meramu kata-kata begitu baik sekali, begitu indah sekali, memilih diksi-diksi atau kata-kata yang tinggi, ya kan, sehingga itulah cara dia untuk menutupi ketidakmampuannya dia untuk menjawab argumentasi saya. Sehingga memang orang-orang melihat pada retorika yang bagus sekali daripada Patris Allegro. Itu yang menyebabkan orang tertarik sama dia. Dan saudara jangan mau tertipu dengan hal itu. Yang kita utamakan itu bukan seni berbicara, seni menulis, bagusnya, panjangnya kata-kata, indahnya kalimat. Bukan. Bobot dari seseorang itu dinilai bagaimana dia berargumen. Jadi semua argumen kita, kalau kita mau bicara tentang teologi, itu harus dihakimi oleh Alkitab. Seluruh kegiatan pengajaran kita itu harus berdasarkan Alkitab. Karena kalau itu salah, kamu akan dihakimi oleh wahyu Allah itu sendiri. Oke, itu sedikit pembukaan dan mari kita masuk kepada 3 poin yang sempat terputus dari Patris Allegro di video saya yang lalu itu. Poin yang ke-6, kita masuk poin ke-6 ya. Patris Allegro berkata begini, doa adalah penyembahan, Protestan tidak ada penyembahan. Kalau khotbah ada pujian pada Allah, berarti khotbah sama dengan penyembahan. Kalau bicara pada jemaat, Tuhan itu baik, itu berarti sama dengan menyembah jemaat. Semua Protestan itu politeis. Kalau mau konsisten, ini dia balas ya. Karena saya mengatakan dia itu adalah politeisme, sebab sudah mengangkat Maria menjadi Allah, menjadi objek sasaran doa, dan itulah bentuk penyembahan, itulah penyembahan berhala, dan dia adalah politeis. Kemudian dia serang balik katanya. Serang baliknya itu lucu. Karena apa? Dia mengaitkan dengan khotbah. Kalau khotbah itu ada pujian pada Allah, berarti khotbah adalah penyembahan. Nah, menurut saya, seluruh ibadah kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Misalnya kita ibadah hari Minggu ya, gereja kami, kalau hari Minggu itu beribadah, maka ada tata cara dalam ibadah. Kita memulai dengan saat teduh. Ada musik yang dilantunkan, kemudian kita berdiam diri di hadapan Tuhan, tenang, teduh, lalu kita masuk ke dalam pujian pembukaan, pujian, lalu ada khotbah, firman Tuhan, persembahan juga, pengakuan iman rasuli, lalu ada doksologi, doa berkat, dan amin song. Penyembahan itu adalah relasi kita dengan Tuhan, bukan? Jadi, seluruh ibadat yang kita lakukan itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Termasuk ketika pendeta men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, lalu kita merenungkan itu, kita meresapi itu, kita mempraktekkan itu, itulah bentuk penyembahan bagi Tuhan. Itu menurut saya. Lalu apakah di dalam gereja Katolik Roma itu, ketika pastor itu merenungkan firman Tuhan, itu bukan sebuah penyembahan? Ya terserah kalian itu ya. Lalu Patris mengatakan bahwa kalau bicara pada jemaat, Tuhan itu baik, maka kita sedang menyembah jemaat. Nah, lagi-lagi ini merupakan sebuah logika buntu. Patris Allegro kembali memamerkan logika buntu, menyamakan antara memuji Tuhan dengan menyembah jemaat. Pada waktu kita bicara kepada jemaat, lalu kita memuji Tuhan kita, Joni, Tuhan itu begitu baik bagi kita, bagi saya. Dia sudah menolong saya, terpujilah Tuhan Yesus, Sang Pencipta semesta alam. Itu bukan berarti kita menyembah jemaat, tidak. Kita sedang mengatakan Tuhan yang baik. Berarti kita menyembah Tuhan, bukan menyembah jemaat.
Kecuali kita ngomong, Joni, kamu itu begitu baik, terpujilah kau Joni. Ya, engkau sungguh mulia, engkau sungguh agung Joni. Nah itu kita menyembah si Joni berarti. Tapi kan si pendeta ini nggak ngomong seperti itu kepada Joni. Dia memuji Allahnya, dia memuji Tuhan, dan dia men-sharingkan kepada Joni. Masa dikatakan bahwa pendeta itu menyembah Joni? Waduh, kacau sekali Patrice Allegro ini. Patrice Allegro sudah kehabisan argumen, lalu dia mencari analogi-analogi yang tidak tepat, analogi buntu, analogi rusak, yang dia gunakan untuk menjawab Albert Rumampuk, padahal itu tidak paralel sama sekali. Hanya berdasarkan ketika saya ngomong kepada jemaat, Tuhan itu baik, haleluya, terpujilah Tuhan. Ya. Lalu saya menyembah si jemaat itu, maka saya sudah politeisme. Aduh, kacau sekali Patrice. Oke, karena dia mengatakan di dalam Protestan itu tidak ada penyembahan, lalu penyembahan menurut Gereja Katolik Roma itu apa? Kalau tidak salah, Patrice Allegro sempat singgung tentang suksesi apostolik dan ekaristi ya, sakramen itu ya, yang dia kaitkan dengan penyembahan. Protestan tidak ada penyembahan karena tidak ada suksesi apostolik. Itu omong kosong karena saya sudah buktikan. Menurut Kisah Para Rasul, kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia dan juga gereja berdiri di Yerusalem pada hari Pentakosta itu tidak ada gereja Katolik Roma. Coba Patrice Allegro tunjukkan di mana ayat mengatakan gereja berdiri pada Pentakosta itu adalah gereja Katolik Roma. Di mana ayatnya itu? Nggak ada. Nah, sekarang. Kalau penyembahan itu dikaitkan dengan ekaristi, sakramen perjamuan kalau di dalam Kristen Protestan itu. Nah, sekarang apakah Protestan tidak melakukan ekaristi? Kita kan melakukan juga, walaupun memang berbeda, karena konsep ekaristi di dalam Gereja Katolik Roma adalah itu merupakan sebuah pengubahan dari roti dan anggur itu. Itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Dikenal sebagai transubstansiasi. Jadi, anggur dan roti itu betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan itu ditolak oleh Protestan memang, itu ditolak. Karena ketika kita melakukan perjamuan kudus memperingati kematian, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu Yesus tidak betul-betul hadir secara fisik, enggak. Tapi Yesus memang hadir, tapi kehadiran itu ada di dalam bentuk rohani. Kehadiran rohani, itu yang kita percaya. Jadi perjamuan kudus itu merupakan lambang persekutuan kita dengan Kristus. Dia hadir secara rohani dan kita bersekutu dengan Kristus. Itu tujuan daripada perjamuan kudus. Dan itu dilakukan oleh Protestan. Kalau Patrice Allegro mengatakan bahwa ekaristi di Protestan itu bukan ekaristi, itu bukan sebuah penyembahan, karena salah. Harus yang benar adalah transubstansiasi. Nah, sekali lagi, tunjukkan data Alkitab bahwa transubstansiasi itu benar. Coba buktikan. Jangan asal ngomong Patrice Allegro. Buktikan dulu. Nah, saya bisa membuktikan juga bahwa transubstansiasi itu salah, keliru. Nah, oke lah. Itu memang bisa diperdebatkan. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana bentuk penyembahan di dalam Gereja Katolik Roma. Apakah hanya sekedar ekaristi? No. Nanti sebentar saya akan kutipkan tulisan daripada Profesor Magnesius Seno tentang bagaimana penyembahan atau ibadat dalam Gereja Katolik Roma. Oke, yang saya mau tekankan sekarang itu adalah Patrice Allegro atau Gereja Katolik Roma itu begitu sangat meninggikan Maria di dalam doanya. Bahkan dia menyetarakan Maria itu dengan Allah. Oke, itu ada di misalnya di dalam doa novena ya. Nah, saya akan cek di laptop ya. Saya harus lihat di laptop ya supaya tidak salah. Doa novena itu. Saudara bisa melihat di sini ya, di situs daripada imankatolik.org.id. Ini ada novena 3 Salam Maria. Isinya itu seperti apa? Seperti ini ya, saya bacakan. Bunda Maria, perawan berkuasa ya. Bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Saudara lihat ya, berarti
Kalau bagi Maria itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, berarti segala sesuatu itu mungkin bagi Bunda Maria. Wow, berarti kuasa Maria itu begitu hebat, luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Albert Rumambek itu, di dalam Albert Rumambek itu tidak ada yang tidak mungkin. Tidak bisa, karena saya manusia biasa. Saya penuh keterbatasan, saya penuh kelemahan, saya tidak maha kuasa. Tetapi Bunda Maria dikatakan apa? Bagimu perawan Bunda Maria tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Saudara lihat. Itu persis menentang Lukas pasal 1 ayat 37 yang mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kata-kata malaikat kepada Elizabeth kalau tidak salah itu, yang mandul, kemudian dia punya anak, dan juga ada Maria di sana, dan dia mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bagi Allah yang tidak mustahil, itu bagi Allah yang tidak ada yang tidak mungkin itu adalah Allah. Tapi mengapa dikenakan kepada Bunda Maria? Berarti orang-orang yang berdoa, doa novena ini sedang menyetarakan Bunda Maria dengan Allah. Mengangkat Bunda Maria menjadi Allah. Kalau dia setara ya berarti dia Allah dong, kalau begitu. Lanjut lagi ya. Mengapa segala sesuatu tidak mungkin bagi Bunda Maria? Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, katanya kepada dia. Nah ini sama dengan Patris Allegro ya. Waktu saya katakan orang-orang Katolik yang berdoa kepada Bunda Maria itu harus maha tahu, harus maha mendengar, supaya bisa mendengarkan, supaya bisa tahu jutaan miliaran doa-doa orang-orang Katolik di seluruh dunia. Maka Allegro menjawab apa? Allegro menjawab bahwa, oh itu kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Bunda Maria, kuasa yang diberikan Tuhan kepada Bunda Maria. Nah ini sama dengan doa novena. Ternyata tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Bunda Maria. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kata yang memberikan kuasa kepadanya. Pertama, dasar Alkitabnya mana? Kalau kamu tidak mau pakai dasar kitab suci, maka kamu tidak boleh mendasari imanmu pada Alkitab. Pakai aja tradisimu kalau begitu. Tapi bagi kami, kaum Protestan, kitab suci itu nomor 1. Tertinggi posisinya. Di atas tradisi, di atas bapak-bapak gereja, di atas konsili. Ini semua dibawa semua ini. Di atas paus di Vatikan itu ya. Nah kalau Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Bunda Maria, sehingga tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Maria. Kalau itu diartikan sebagai segala sesuatu itu, Maria punya kuasa. Ya, berarti dia maha kuasa. Kalau pengertiannya begitu, Maria itu maha kuasa, maka Tuhan Yesus itu sudah mengangkat Maria menjadi Allah. Berarti Tuhan Yesusnya Romo Patris Allegro dan Tuhan Yesusnya Albert Rumambek itu berbeda. Karena Tuhan Yesus saya tidak pernah mengangkat Maria menjadi Allah. Tidak pernah. Tidak pernah memberikan kuasa Maria kepada Maria, sehingga tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Maria. Sehingga dia menjadi maha kuasa, kalau itu mau diartikan sebagai maha kuasa. Tidak ada. Berarti Yesus kita berbeda dong kalau begitu. Ini kan tambah kacau ya. Lalu dilanjutkan lagi ya. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitan ini. Janganlah hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara yang sulit, yang sudah tidak ada harapannya. Saudara lihat ya, orang-orang yang melakukan doa novena ini sedang minta pertolongan kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, di dalam kesulitan, jangan tinggalkan mereka. Bunda Maria dapat menolong, bisa menyelesaikan perkara sulit dan sebagainya. Saudara, itu persis menentang apa? Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara lihat, pertolongan kita dari mana? Dari Tuhan, bukan dari Bunda Maria. Jadi mereka menyetarakan antara Bunda Maria dengan Yahweh, dengan Tuhan. Lalu dikatakan, engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu. Nah, engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu. Jadi sebelum kita sampai kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus Kristus, kita melalui perantara dulu, yaitu Bunda Maria. Sehingga kita bisa sampai kepada Yesus Kristus.
Dan itu persis menentang kitab suci. Melawan 1 Timotius 2 ayat 5 yang mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara lihat, yang dicatat Alkitab adalah satu-satunya pengantara itu adalah Yesus. Yesus adalah pengantara yang Esa antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa ini. Hanya melalui Yesus Kristus. Nggak ada dikatakan Maria adalah pengantara. Pengantara antara manusia dengan Yesus Kristus. Jadi kalau begitu ada berapa pengantara? Ada 2 pengantara dong kalau begitu. Yesus Kristus dan Maria. Sementara teksnya mengatakan Yesus adalah pengantara yang Esa, yang tunggal, satu-satunya, nggak ada yang lain. Maka orang-orang yang berdoa novena ini sedang melawan Alkitab. Dilanjutkan lagi ya, dikatakan baik keluruhan Tuhan, penghormatanku kepadamu, Maria dihormati ya, maupun keselamatan jiwaku akan bertambah seandainya engkau sudi mengabulkan segala permohonanku ini. Kalau Maria mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada dia, maka keselamatan jiwanya itu akan bertambah katanya. Bayangkan, keselamatan jiwa itu ternyata tergantung kepada Bunda Maria. Padahal kita diselamatkan oleh apa? Anugerah Allah. Kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Efesus katakan. Kok malah dialihkan kepada Bunda Maria? Lanjut lagi ya. Karenanya, kalau permohonanku ini benar-benar selaras dengan putramu, dengan sangat aku mohon, oh Bunda, sudilah meneruskan permohonan. Dia bermohon ya. Pengharapanku yang besar ini berdasarkan atas kuasa yang tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Nah, ternyata bukan hanya Yesus yang menganugerahkan kuasa tak terbatas. Bapa juga ternyata menganugerahkan kepada Bunda Maria kuasa yang tak terbatas. Saudara bayangkan, kalau kuasa yang tak terbatas, berarti dia maha kuasa dong. Bapa menganugerahkan kuasa yang tak terbatas, sehingga Maria menjadi maha kuasa, maka Bapa mengangkat Maria menjadi Allah. Cilaka sekali kalau begitu. Setelah Yesus mengangkat Maria menjadi Allah, sekarang Bapa mengangkat Maria menjadi Allah karena menganugerahi kuasa yang tak terbatas. Dan untuk menghormati besarnya kuasamu itu, aku berdoa bersama dengan Santo Mektildis ya. Lalu selanjutnya, salam Maria, salam Maria, salam Maria. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa-dosa berat. Minta Bunda Maria menjauhkan dia dari dosa-dosa yang berat. Padahal pengampunan atau permintaan kita itu harusnya diarahkan kepada Allah, supaya kita dijauhi daripada dosa. Ingat doa Bapa kami yang mengatakan apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu doa kepada Bapa. Yesus ajarkan berdoa kepada Allah, bukan kepada Maria. Kok ini malah minta Maria untuk menjauhkan kita dari dosa-dosa berat? Bla 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 seterusnya. Sudilah kiranya Bunda dapat menolong. Bunda Maria, Bunda kebijaksanaan ilahi, sudilah kiranya Bunda berkenan mengabulkan permohonanku. Mereka bermohon kepada Bunda Maria. Aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaanmu yang tiada taranya. Wah, bijaksana tiada tara Bunda Maria. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa-dosa berat. Diulangi lagi ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini lagi ya. Engkau memperkenalkan diri sebagai Bunda para pendosa yang bertobat kepada Santo Brigita, maka ampunilah kiranya segala kurang rasa terima kasihku kepadamu. Nah, orang ini yang berdoa novena minta ampun kepada Bunda Maria atas kurang rasa terima kasih, atas kesalahan dia. Jadi kesalahan itu dimintai pengampunan kepada Bunda Maria. Padahal kita berkata kenapa? Kalau kau minta ampun kepada Yesus, minta ampun kepada Allah. Teks mengatakan jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia, dia akan mengampuni segala kesalahan, menyucikan kau dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 tuh ya. Coba saya cek dulu ya. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapa yang setia dan adil yang akan mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan? Allah. Karena konteksnya ini bicara tentang Allah. Yohanes sedang bicara tentang Allah. Siapa yang bisa menyucikan, mengampuni dosa kita? Allah.
Tapi kenapa kok dialihkan kepada Bunda Maria? Bunda Maria, ampunilah kiranya segala kurang rasa terima kasihku kepadamu. Dia minta ampun sama Bunda Maria. Lalu, aku berharap dengan sangat agar aku dianugerahi Roh Kudus. Nah, dia minta kepada Bunda Maria untuk menganugerahi Roh Kudus. Ya ampun. Sementara Roh Kudus adalah karunia daripada Allah yang kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dikaruniai Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus ada dalam kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan percaya kepada Bunda Maria. Waduh, sudah melihat ya, begitu kacaunya ini, doa novena ini. Diulangi lagi, Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa-dosa yang berat. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah melihat doa novena ini, maka di dalam doa itu Maria itu dibicarakan, diangkat setinggi-tingginya menjadi sederajat dengan Allah. Karena Maria menjadi tempat memohon pertolongan, keselamatan jiwa akan bertambah, supaya bisa dijauhkan dari dosa, minta ampun kepada Maria, dan menjadi pengantara doa, sehingga melalui doa kepada Maria, doa kita itu bisa sampai kepada Yesus. Maka, sekali lagi ya, Maria itu menjadi setara dengan Allah. Maria diangkat menjadi Allah oleh orang yang berdoa ini. Dan ini adalah sebuah apa? Ini adalah politeisme. Doa itu sama sekali tidak punya dasar Alkitab. Kenapa? Karena itu hanyalah pengalaman pribadi daripada Santa Mektildis. Karena si Mektildis ini cemas dengan keselamatan hidupnya menjelang kematiannya dia. Lalu katanya dia berdoa minta tolong ke Bunda Maria. Dan Bunda Maria mengabulkan dia. Ini kan pengalaman daripada Mektildis, lalu pengalaman seseorang itu diangkat menjadi doktrin, dogma yang dilakukan oleh orang-orang Katolik. Ini kan kacau balau namanya. Saya mau beritahu ya, semua pengalaman rohani yang bertentangan dengan kitab suci tidak boleh kita lakukan. Kecuali itu bersesuaian dengan Alkitab, bisa kita terima. Dan doa novena membuktikan bahwa orang yang melakukan novena itu sedang meninggikan derajat Maria dari yang tadinya hanya manusia biasa menjadi Allah. Mereka mengangkat Bunda Maria menjadi Allah. Oke, saya tutup dulu laptop saya. Itu poin yang ke-6 ya. Yang ke-7, Allegro memberikan 3 pembedaan ya, seperti yang sudah kita ketahui ya. Orang-orang Katolik karena mereka tidak ingin dituduh sebagai penyembah berhala, tidak ingin dinyatakan bahwa mereka itu menyembah Bunda Maria lewat doa mereka, lewat ibadat mereka. Lalu mereka menciptakan sebuah solusi. Solusinya apa? Mereka memberikan 3 pembedaan. Ada latria, ada dulia, ada hyperdulia. Nah ini sengaja diciptakan untuk menjadi tameng, menjadi perisai, menangkis serangan orang-orang Protestan yang mengatakan bahwa Patrice Allegro itu menyembah Bunda Maria karena sudah berdoa kepada Bunda Maria. Nah, saudara, apakah latria, apakah dulia, apakah hiperdulia itu? Oke, saya singkirkan dulu makanan ini. Saya akan baca dari sebuah buku ya, supaya saya tidak dikatakan ngarang. Dari buku Greg R. Allison, ini bukunya ya. Teologi dan Praktik Katolik Roma. Ini ada di halaman 199. Saya baca ya. Oleh karena pribadi dan pekerjaan Maria yang unik ya, kan dia Maria adalah pengantara, pengacara dibilang. Yang sangat jelas diakui di dalam gereja melalui gelarnya sebagai Theotokos atau Ibu Allah. Gereja diabdikan dengan cara yang khusus baginya, bagi Maria ini. Jadi gereja semacam mengabdi begitu kepada Bunda Maria. Pengabdian khusus yang demikian bukanlah latria. Latria ini adalah berasal dari kata Yunani latreia, yang berarti ibadah. Jadi latria itu adalah ibadah atau penyembahan ya. Sebab ibadah atau penyembahan itu milik Allah
semata. Jadi Maria bukan objek ibadah, bukan objek penyembahan. Karena itu hanya milik Allah. Itulah latria. Latria adalah ibadah atau penyembahan. Kemudian dulia. Dulia itu apa? Itu dari kata Yunani doulia. Artinya pelayanan. Dan menurut orang Katolik, menurut Patres Allegro itu ditujukan kepada orang kudus yang ribuan tadi itu ya, Santa dan Santo itu. Ya, ini berbeda dengan latria. Kalau latria ibadah penyembahan, maka dulia itu adalah pelayanan atau penghormatan. Dan ada lagi satu penghormatan yang spesial, itu yang mereka sebut dengan hiperdulia atau super veneration, pelayanan atau penghormatan yang lebih. Hyper itu kan lebih ya, lebih dari atau berlebihan. Itu hyperdulia, berarti penghormatan yang lebih. Kalau dulia itu adalah penghormatan bagi orang-orang kudus, maka hyperdulia, penghormatan yang lebih tinggi, yang istimewa. Itu kepada siapa? Bunda Maria. Nah, itu pembedaannya. Ya sudah lihat ya, pengertian latria tadi apa? Ibadah atau penyembahan. Nah, sekarang saya mau kaitkan dengan buku daripada Franz Magnus Suseno, Katolik itu apa? Sosok ajaran kesaksiannya. Ini ya bukunya. Ini cendekiawan Katolik yang hebat, yang ternama, dikenal di Indonesia ya, bukan Patres Allegro. Patres Allegro itu bukan apa-apanya dibandingkan dengan profesor ini. Ada di halaman 22 ya, sampai 23 sebetulnya. Di halaman 22 dibilang begini, Gereja Katolik mengenal banyak sekali bentuk ibadat. Ingat tadi ya, latria tadi apa? Latria itu adalah ibadat. Dari kata Yunani itu berarti ibadat, ibadah atau penyembahan. Silakan saudara simak pernyataan tulisan daripada Profesor Suseno. Saya ulang lagi ya. Gereja Katolik mengenal banyak sekali bentuk ibadat. Apa semua itu? Misalnya dikatakan ya, pujian. Nah loh, pujian itu merupakan ibadah juga. Sama berarti dengan saya dong. Patres Allegro menentang Albertus Mampuk salah. Kalau pujian penyembahan, berarti khotbah itu penyembahan. Kalau kita memuji Tuhan di depan jemaat, berarti kita menyembah jemaat. Itu diprotes sama Patres Allegro ya. Nah, Profesor Magnus Suseno mengatakan, Gereja Katolik itu bentuk ibadatnya itu banyak. Misalnya pujian, di mana sakramen Maha Kudus ditahtakan. Adorasi. Itu adorasi itu bentuk pemujaan, bentuk penyembahan ya. Sakramen Ekaristi itu ya. Bukan hanya sakramen Maha Kudus, Ekaristi, tapi juga doa rosario. Itu juga bentuk ibadat daripada orang-orang Katolik. Jalan salib juga. Kemudian ada doa untuk segala macam keperluan, seperti misalnya sebelum menempuh perjalanan, pemberkatan rumah, doa bagi orang sakit, novena. Novena yang saya sudah bacakan tadi ya. Doa yang terulang selama 9 hari, devosi pada hati kudus Yesus dan hati Bunda Maria, dan pelbagai doa di makam. Semua devosi dan doa itu bebas, artinya tidak diwajibkan dan tidak dianggap sebagai syarat untuk masuk surga. Jadi, ternyata doa itu juga adalah merupakan bentuk ibadat di dalam gereja Katolik. Pujian juga itu merupakan bentuk ibadat di dalam gereja Katolik. Ya kan? Ini kata-kata daripada Profesor Magnus Suseno. Saudara bandingkan tadi dengan pengertian latria tadi itu. Latria itu apa? Itu berarti ibadah. Itu adalah penyembahan. Padahal Magnus Suseno mengatakan bentuk ibadah itu selain Ekaristi juga ada pujian, ada juga doa di dalamnya. Nah lo. Patres Allegro sampai di sini bisa mengerti enggak? Kalau enggak mengerti keterlaluan. Jadi maksudnya apa dari semua ini? Maksudnya begini. Berarti doa dan pujian itu adalah merupakan bentuk penyembahan juga kepada Allah. Menurut Profesor Magnus Suseno. Bukan hanya di Ekaristi itu. Di Ekaristi pun ada doanya. Nah, saya baca lagi ya. Di halaman 23. Di halaman 23, puncak doa syukur agung adalah konsekrasi
ritus paling sakral di gereja Katolik, atas kuasa Yesus, imam mengulangi kata-kata Yesus dalam perjamuan akhir atas roti dan anggur, yang menjadikan roti dan anggur itu kehadiran Yesus sendiri, transubstansiasi itu ya. Dalam komuni, roti kudus, hosti terkonsekrasi dibagi kepada umat, sedangkan anggur terkonsekrasi diminum oleh imam dan umat yang bertugas. Jadi juga ada doa di situ. Ada doa syukur ya, puncak doa syukur agung. Itu ada di sakramen Ekaristi. Oke? Patris Allegro juga mengakui bahwa Ekaristi itu, sakramen perjamuan kudus, adalah penyembahan katanya kepada Allah. Di videonya dia bilang begitu ya. Dan Protestan tidak punya penyembahan itu katanya. Ngomong kosong ya. Nah jadi ternyata menurut Profesor Magnus Suseno, doa, pujian itu merupakan penyembahan, ibadat. Ya. Dan itulah latria. Maka kesimpulannya, ketika orang-orang Katolik, ketika Patris Allegro berdoa kepada Maria, itu adalah ibadat. Dan itu adalah penyembahan. Oke? Anda mau berkelit lagi, Patris Allegro? Kalau Patris Allegro tidak setuju dengan saya, protes ini. Jangan protes saya. Saya hanya ngutip dari Profesor Magnus Suseno. Silakan bantah Profesor. Seorang cendekiawan Katolik, guru besar, profesor, pengajar, filsafat teologi. Berani bantah? Silakan bantah. Jangan bantah saya, bantah beliau. Berarti apa? Berarti ketika Patris Allegro berdoa kepada Bunda Maria, itu adalah bentuk ibadah, dan itu adalah bentuk penyembahan, maka Patris Allegro sedang menyembah Bunda Maria. Yang terakhir, yang ke-8. Abu Termampuk bilang Yesus tidak pernah ajar berdoa kepada Maria. Lalu dijawab sama Patris Allegro. Lalu, apakah Yesus pernah ajarkan beribadah di gedung gereja? Gunakan B dalam pujian Alkitab dan akun YouTube. Itu teknik anti tradisi yang tampar muka sendiri. Nah, kembali kita melihat kebuntuan logika daripada Patris Allegro. Yang saya bilang Yesus tidak pernah mengajar berdoa kepada Maria. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yesus memang sedang mengajarkan doa yang benar di dalam Alkitab yang tidak boleh ditujukan kepada yang bukan Allah. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan apa? Matius pasal 6 tadi itu. Bapa kami yang di surga. Jadi berdoa kepada Bapa di surga. Tidak pernah Yesus katakan berdoa kepada Maria. Ini yang sedang saya mau angkat. Tetapi Patris Allegro menyimpangkannya itu menjadi Yesus tidak pernah ajar bikin gedung gereja. Ya memang Yesus nggak pernah suruh bikin gedung gereja di mana di dalam gereja itu ada bejana pembasuhan, ada kemenyan, ada lilin yang diletakkan di sana, atau ada patung. Yesus perintahkan, sini Petrus, Yakobus, sini kamu lihat semua ya. Kalau kamu mau bangun gereja, nanti bikin patung di dalam gereja, letakkan patung Bunda Maria di sini, letakkan patung Yesus Kristus di sini, lalu kamu boleh sujud di depan patung Bunda Maria, kamu berdoa kepada Bunda Maria di depan patung itu. Tidak ada. Yesus memang tidak pernah mengajarkan bikin gereja model demikian. Lalu kenapa ada orang-orang yang bikin gereja model begitu? Padahal Yesus tidak perintahkan. Allegro lari lagi ke band musik Alkitab, akun YouTube. Saya tidak sedang bicara tentang akun YouTube. Saya sedang bicarakan sebuah cara berdoa yang diajarkan Yesus. Kan ada di Alkitab itu. Nah jadi Patris Allegro kembali menjauh dari esensi yang mau saya bicarakan. Dia lari ke tempat lain. Untuk apa? Karena dia sudah nggak punya argumen lagi. Karena tidak punya argumen, kehabisan argumen, dia carilah alasan-alasan. Yesus nggak pernah ajar bikin gereja, bikin akun YouTube. Itu bukan tujuan pembahasan saya. Tujuan pembahasan saya adalah berdoa kepada Bunda Maria. Dan Yesus tidak pernah ajar itu. Dia menyerang saya, dia mengatakan saya anti tradisi. Kalau memang tradisi mengajarkan doa kepada Bunda Maria, itu urusan kalian. Patris Allegro mau lebih mengikuti tradisi ketimbang kitab suci, itu urusannya Patris Allegro, tidak masalah, silakan.
Saya hanya sekedar mengingatkan kepada Anda, kalau Anda nggak terima ya terserah. Itu adalah hak Anda, ya kan? Saya nggak paksakan Anda. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan, poin-poin yang diberikan oleh Patrice Allegro di video yang kedua. Dan kita melihat, dia sama sekali tidak menyentuh teks suci yang saya angkat. Dia tidak bisa memberikan data Alkitab, berdoa kepada Bunda Maria, tapi hanya berretorika kosong. Dia hanya bermain kata-kata, menyusun kalimat-kalimat yang indah dengan istilah-istilah yang keren untuk menutupi ketidakmampuan dia menjawab argumen saya. Nah, itulah yang hanya bisa dilakukan oleh Patrice Allegro, sehingga kita bisa simpulkan bahwa Allegro semakin jauh daripada tema yang saya usung, dan itu membuktikan bahwa dia sudah kehabisan argumen, dia tidak bisa mampu menjawab saya, dan karena itu memang secara pasti saya mau nyatakan bahwa ketika Patrice Allegro berdoa kepada Bunda Maria, maka Patrice Allegro sedang menyembah Bunda Maria, dan Patrice Allegro juga sudah mengangkat Bunda Maria menjadi Allah. Dan itu adalah apa namanya? Kalau bukan politeisme, apalagi? Allegro sedang menyembah banyak Allah, ribuan Allah. Dan saya hanya mau katakan, Allegro, cepat bertobat kalau engkau ingin diselamatkan. Kembali kepada Allah Tritunggal, Allah yang benar, supaya engkau bisa diselamatkan. Ya. Keselamatanmu itu tidak tergantung pada Bunda Maria, tapi kepada Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal.